Halo semuanya, kembali lagi sama gue Flying Oni di video terbaru di game FC Mobile. Hari ini gue akan meng-highlight ataupun menjelaskan salah satu formasi yang menurut gue cocok untuk dipakai push rank di berbagai jenis rank. Kalian mau pakai formasi ini di rank bawah bisa, kalian mau pakai formasi ini di rank yang atas juga bisa. Dan hari ini kita akan membahas formasi yaitu 4-1-2-1-2 padat. Langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, di sini kita langsung masuk di pemilihan pemain dalam formasi 4-1-2-1-2 padat. Oke, kita mulai dari kiper dulu. David De Gea menurut gue sangat cakep. Ini salah satu kiper yang menurut gue worth it dan juga OVR-nya tinggi dan gameplay cukup atau bisa dibilang sangat memuaskan untuk gue. Dari sisi center back, ya kita lihat center back kita ada Thuram dan juga Blanc. Dua pemain lini belakang ini menurut gue sangat worth it, sangat enak karena Blanc dengan postur besarnya dan juga Thuram dengan pace yang tinggi. 130 untuk CB menurut gua udah oke banget. Sudah tergolong oke banget ya teman-teman. Sini RB gua menggunakan Walker Code Neon dan juga LB gua menggunakan Nuno Mendes yang Ultimate Team of the Season. Walker dengan 156 stat defending serta Nuno Mendes 169 dengan pace 167. Ya inilah salah satu alasan kenapa gua memilih mereka dalam squad gua. Nah, pemilihan pemain yang cukup tricky dalam formasi 4-1-2-1-2 padat ini ada dalam bagian lini tengah, di mana diisi oleh dua center midfielder ya. Dan di sini di squad gua menggunakan combo ataupun duet Matheus Totti dengan Olise. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, kenapa gua pakai Olise atau apa alasan gua menggunakan Olise yang notabene-nya posisi aslinya adalah right wing, tapi gue letakkan dia di center midfielder. Pertama, kalau Matheus, menurut gue ini salah satu CM yang cukup ikonik di FC Mobile karena work rate-nya high, enak, postur tinggi badannya cukup karena nggak terlalu tinggi, jadi dia bisa lari ataupun pergerakannya cukup dibilang cukup ringan. Dan alasan gue menggunakan Olise di posisi CM ataupun center midfielder ini adalah karena gua butuh pemain tengah yang memiliki pace yang tinggi. Nah, kenapa Olise? Karena gua lihat Olise ini punya pace yang sangat bagus. Selain pace yang bagus, work rate dari Olise ini adalah medium-medium. Seperti yang kalian tahu, gameplay Olise karena work rate medium-medium bisa bantu defense sangat maju dan juga bisa bantu bertahan sangat mundur. Dan buat kalian yang belum tahu, banyak juga loh pro player di luar sana yang menggunakan opsi LW ataupun RW sebagai pemain di center midfielder dalam formasi 4-1-2-1-2 padat. Oke, next kita masuk ke center attacking midfielder. Di sini CAM gue menggunakan Rivaldo Aqua Inferno. Kalian lihat statnya bagus banget. Dribbling 169, pace 172 dengan work rate yaitu high-low. Sengaja gue pilih Rivaldo ini di CAM karena di formasi 4-1-2-1-2 padat butuh CAM yang bisa maju, bahkan bisa sebagai second striker. Kalau untuk duet striker ya kalian udah tahu lah ya, Van Basten diduetkan dengan Eusebio, dua striker dengan kaki 5/5. Kalau menurut gue ini combo striker yang dibilang nggak bisa salah. Dan di sini gue punya super sub Aubameyang. Ini baru 1 atau 2 hari gue ambil di pertukaran Ragnarok. Dan untuk gameplay ini cukup enak karena gue sudah lama menggunakan Aubameyang di kartu yang di OVR sebelumnya. Dan di sini gue ambil dengan 300 shards dan udah gue coba dan menurut gue gameplaynya enak. Tapi kalau kalian penasaran dengan gameplay Aubameyang ini seperti apa, nanti ada di video terpisah teman-teman. Oke? Nah, itu tadi dia pemilihan pemain yang gue pakai dalam formasi 4-1-2-1-2 padat. Untuk gameplaynya seperti apa, langsung aja kita masuk ke in-game teman-teman. Let's go! Sekarang kita masuk ke in-game-nya, dimana di sini gue akan meng-highlight gameplay saat gue menggunakan formasi 4-1-2-1-2 padat. Dari segi gameplay, 4-1-2-1-2 padat ini kalau menurut gua memiliki kelemahan dan juga keunggulan. Nah, kita bahas dulu dari sisi kelemahan.
Untuk gua, kelemahan formasi 4-1-2-1-2 padat ini adalah kita terfokus untuk menyerang dari sisi tengah. Dikarenakan kita tidak mempunyai opsi pemain di sisi sayap, baik itu CAM samping ataupun LM dan juga RM. Dan kelemahan selanjutnya menurut gua, karena rata-rata musuh sudah tahu pola penyerangan kita hanya dari tengah, musuh bisa dengan mudah memblokade ataupun menutupi sisi gerak penyerangan dari sisi tengah pemain kita. Kelemahan berikutnya dari formasi 4-1-2-1-2 padat ini adalah ketika kita berusaha mendefend sebuah formasi yang menggunakan pemain sayap. Kenapa itu menjadi sebuah kelemahan? Karena kita tidak punya pemain dengan posisi murni yang stay ataupun diam dan menjaga sisi pertahanan samping dari formasi 4-1-2-1-2 padat. Jadi kalau musuh menggunakan LM ataupun RM ataupun LW ataupun RW, kita terpaksa memundurkan CM kita yang posisi aslinya berada di tengah, terpaksa harus menutup pergerakan dari samping yang mana akan membuat lini tengah kita menjadi kosong ataupun bolong nih guys. Selain itu, karena kita tidak mempunyai pemain yang bertahan di sebelah sisi sayap, terkadang LB dan RB di formasi ini bisa terpancing maju dan membuat gap ataupun ruang kosong di sisi belakang pertahanan kita. Itu juga berbahaya menurut gua guys. Nah, kalau tadi kelemahan, sekarang saatnya kita bahas keunggulan dari formasi 4-1-2-1-2 padat ini. Menurut gua, salah satu kekuatan utama dalam formasi ini adalah dikarenakan pemain kita sangat banyak di tengah. Formasi ini cocok bagi kalian dengan tipikal gameplay tiki taka. Nah, ini penjelasannya. Kenapa gue bilang formasi ini kuat dalam taktik menyerang tiki taka? Dikarenakan pergerakan antar pemain di tengah itu menurut gue sangat oke. Ruang antar pemain yang diciptakan juga oke banget. Dan kalau kalian yang hobi oper-operan pendek, formasi ini sangat cocok buat kalian. Untuk sisi penyerangan, karena kita mempunyai 2 striker dan juga 1 CAM, jujur menurut gue ini salah satu kombinasi yang cocok dan enak untuk menciptakan sebuah gol. Apalagi kalau kalian punya 1 atau 2 center midfielder dengan work rate high atau yang dikenal dengan box to box, itu juga akan membantu mengalirkan bola ke depan dan semakin mempermudah kalian untuk menciptakan sebuah gol. Nah, kalau untuk pemain gua, center midfielder gua ada Matheus Totti, di mana dia mempunyai work rate tinggi-tinggi, dan juga dengan kombonya Olise dengan work rate medium-medium. Jujur menurut gue Olise enak dipakai di posisi CM untuk formasi 4-1-2-1-2 padat. Kalau untuk pemilihan pemain, jujur ini bersifat opsional teman-teman. Tapi kenapa gue suka Olise? Seperti yang gue jelaskan tadi, di mana Olise ini mempunyai pace ataupun kecepatan yang sangat kencang dan juga ringan menurut gue. Jadi enak untuk mengalirkan bola ke depan. Ditambah lagi, dalam line up gue menggunakan CAM yaitu Rivaldo. Rivaldo ini oke banget untuk shooting, long shootnya bagus, dribbling dan juga pergerakannya ringan, komplit menurut gue ini CAM. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja dengan tipikal gameplay kalian. Tapi kalau saran gue, kalau kalian memiliki tipikal gameplay yang suka menyerang ataupun mengalirkan bola dari sisi samping, kayaknya formasi ini kurang cocok deh buat kalian. Ya sesimpel karena kita hanya memiliki opsi penyerangan ataupun pemain yang tersedia rata-rata berada di posisi tengah nih guys. Ada satu pembahasan yang lupa gue sebutkan dalam video ini, yaitu pemilihan CDM. Jujur kalau gue lebih suka menggunakan CDM dengan work rate medium high. Untuk pemilihan pemain bebas, siapapun itu menurut gue oke-oke aja. Tapi yang gue tekankan di sini untuk formasi padat, gue sarankan kalian untuk menggunakan CDM dengan work rate medium high. Ini pendapat gue ya. Kalau pendapat gue, kenapa CDM lebih enak dengan work rate medium high? Karena kita sudah punya 1 CM dengan work rate box to box ataupun high, ditambah dengan Olise yang pace-nya kencang. Jadi untuk penyerangan udah cukup menurut gue. Nah, dengan ada CDM yang tebel ataupun fisiknya kuat dan depth-nya juga asik,
Jadi CDM ini udah nggak perlu lagi bantu nyerang ke depan. Dia cukup di belakang aja membantu pertahanan, jadi ketika counter attack, musuh nggak langsung berhadapan dengan CB kita nih guys. Kalau kalian menggunakan CDM yang work rate-nya high atau bisa bantu menyerang ke depan, ada dua faktor nih. Yang pertama, mungkin penyerangan kalian akan lebih bervariasi. Kalian lebih bisa mempunyai banyak opsi passing ataupun ruang. Tapi dari segi defense, terkadang CDM dengan work rate tinggi-tinggi ataupun yang tipe menyerang suka telat untuk mundur. Jadi ketika kita counter attack, pemain tengah kita kosong sama sekali dan langsung berhadapan dengan 2 CB. Menurut gue ini bahaya guys. Tapi menurut kalian gimana? Nah, untuk penjelasan skema menyerang gue kalau di formasi 4-1-2-1-2 padat, biasanya gue akan mengalirkan bola dimulai dari CM, lalu gue membuka ruang atau menarik pemain musuh terlebih dahulu, lalu gue alirkan ke CAM, lalu ke striker, tinggal mencari ruang untuk melakukan shoot. Tentunya semua faktor ini menurut gue saling berhubungan dan saling berpengaruh. Apalagi kalau kalian punya dua striker, duet striker dengan kaki 5/5, wah ini asik banget untuk finishing. Kalian nggak perlu takut bolanya kurang kencang ataupun minus di akurasi. Harusnya aman kalau kalian pakai combo striker dengan kaki 5/5. Menurut gua kunci untuk menggunakan formasi ini adalah kita jangan terlalu buru-buru dalam menyerang. Kita lihat dulu opsi operan ataupun passing, lalu baru kita shoot menggunakan striker yang sudah siap berada di depan. Kurang lebihnya kayak gitu guys. Itu dia adalah penjelasan mulai dari pemilihan pemain dan juga gameplay dalam formasi 4-1-2-1-2 padat. Bagaimana dengan penjelasan gue tadi? Semoga kalian paham dengan apa yang gue sampaikan ya teman-teman. Dan juga setelah mendengar penjelasan dari gue tadi, jujur siapa yang tertarik untuk menggunakan formasi 4-1-2-1-2 padat ini guys? Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk taruh like kalian, komen juga kira-kira next video kita bikin video apa nih. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di follow semua sosial media gue. Segini dulu video dari gue, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi bye-bye.